Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rogan Nazmi dan ini Adrian Malik, kameran saya. Saya akan membahas tentang komponen dan peralatan jaringan WAN atau Wide Area Network. Saya akan menjelaskan beberapa komponen dan peralatan pada jaringan WAN. Yang pertama ada repeater. Repeater adalah suatu peralatan jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang akan dikirim agar dapat diteruskan ke komputer lain pada jarak yang jauh. Yang kedua ada hook. Juga seperti repeater, hook hanya berfungsi untuk memperkuat sinyal. Perbedaannya dengan repeater, hook memiliki sejumlah port sehingga sering disebut juga multi-part repeater. Ketiga ada bridge. Bridge adalah peralatan jaringan yang dapat membagi satu jaringan menjadi dua segmen. Bridge bekerja pada lapisan data link sehingga mampu untuk mengenai alamat MAC atau media access control. Bridge memiliki tabel penerjemah secara otomatis membuat daftar alamat MAC atau MAC dari komputer yang berada pada jaringan. Yang keempat ada switch. Switch adalah sebuah alat jaringan yang melakukan penjembatan tak tampak atau penghubung penyekatan segmentation. Banyak jaringan dengan pengalihan berdasarkan alamat MAC atau media access control. Cara kerja pengalihan hampir sama seperti jembatan atau bridge, tetapi switch memiliki sejumlah port sehingga seiring dinamakan jembatan pansa-portal atau multiport bridge. Router adalah alat yang bekerja pada lapisan network atau lapisan ketiga model OSI dan meneruskan paket-paket data berdasarkan alamat logika seperti IP address. Router biasanya banyak digunakan untuk hubungan jaringan WAN atau Wide Area Network. Keenam, routing switch. Routing switch ini sangat mirip dengan router biasa dan banyak kasus mereka juga memeriksa lalu lintas jaringan masuk atau keluar, dukungan semua protokol routing utama dan sebagian besar routing data atau lalu lintas ke hop atau router berikutnya. Namun, perutian peralihan juga mencakup kemampuan peralihan dan dapat meneruskan data sesuai dengan alamat fisik perangkat. Yang ketujuh, switch ATM atau Asynchronous Transfer Mode adalah alat yang menyediakan transfer data berkecepatan tinggi antara LAN dan WAN. ATM merupakan sebuah protokol standar internasional untuk jaringan sel relay, di mana berbagai macam servis seperti suara, video, dan data digandeng bersamaan dengan menggunakan sel-sel yang berukuran tetap. Yang ke-8, modem atau modular demulator. Modular merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa atau carrier dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. CSU atau DSU, Signal Service Unit atau Data Service Unit adalah perangkat digital interface yang digunakan untuk menghubungkan perangkat terminal data atau DTE seperti router ke sirkuit digital seperti digital signal 1 atau DS1 garis T1. CSU atau DSU mengimplementasikan dua fungsi yang berbeda. Unit pelayanan saluran atau CSU bertanggung jawab untuk koneksi ke telekomunikasi jaringan, sedangkan satuan layanan data atau DSU bertanggung jawab untuk mengelola antarmuka dengan DTE. Multiplexer merupakan komponen pada WAN yang digunakan untuk mentransmisikan gabungan beberapa sinyal melalui sebuah sirkuit. Multiplexer dapat mentransfer beberapa data secara simultan atau terus-menerus seperti video, sound, teks, dan lain-lain. Yang ke-11, communication server. Communication server adalah sistem komputasi terbuka dan berbasis standar yang beroperasi sebagai platform umum tingkat karir untuk berbagai aplikasi komunikasi dan memungkinkan penyedia peralatan untuk menambah nilai pada banyak tingkatan arsitektur sistem. 12. Switch X25 atau frame relay. Frame relay adalah teknologi jaringan area luas standar yang menentukan lapisan fisik dan rautan data saluran telekomunikasi digital menggunakan metodologi paket switching. Awalnya dirancang untuk transformasi melintasi infrastruktur jaringan digital layanan terpadu atau ISDN. Namun saat ini digunakan dalam konteks sebanyaknya antarmuka jaringan lainnya. Dan yang terakhir nomor 13, media transmisi. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi atau data isyarat. Inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai cara untuk diubah kembali menjadi data. Berikut ini adalah jenis kabel-kabel yang umum dipakai untuk media transmisi. Yang pertama, kabel tin Ethernet. Kabel tin Ethernet adalah varian dari Ethernet yang menggunakan kabel koaksial tipis yang diakhiri dengan konektor BNC.
Selama pertengahan hingga akhir 1980-an, ini adalah standar Ethernet dominan 10 megabit per second. Tetapi karena permintaan yang sangat besar untuk jaringan berkecepatan tinggi, biaya rendah kabel kategori 5 dan popularitas jaringan kabel 802.11 menjadi berkurang. 2. TIC Ethernet. TIC Ethernet adalah varian Ethernet pertama yang tersedia secara komersial. 10 BASE5 menggunakan kabel koaksial tebal dan kaku hingga 500 meter atau 1600 kaki panjangnya. Sampai dengan 100 stasiun dapat dihubungkan ke kabel dan berbagi satu domain collision dengan 10 megabit per second dari bandwidth yang dibagi di antara mereka. Ketiga, Twisted Pair Ethernet atau kabel pasangan berpilin terdiri dari dua buah konduktor yang digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan interferensi elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dari kabel unsur twisted pair atau TP dan crosstalk yang terjadi di antara kabel yang berdekatan. Kabel yang terakhir yaitu fiber optik. Fiber optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Berdasarkan mode transmisi yang digunakan, serat optik terdiri atas multimode step index, multimode gradient index, dan single mode step index. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang komponen dan peralatan jaringan WAN. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.